adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian di rumah? Tetap sehat? Yes. Fantastis? Yes. Luar biasa? Yes. Senang sekali Kak Rikalin masih berkesempatan menyapa kalian untuk ikut ibadah online. Bagaimana kabarnya? Yes, tetap sehat? Iya. Tetap ada semangatnya? Good. Siapa yang sudah mandi dan sudah siap-siap duduk di depan TV, laptop, atau mungkin handphonenya? Coba kakak mau lihat dari sini. Sudah siap? Good. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Yes, sebelum ibadah online? Good. Oh, ini juga penting nih. Siapa yang sudah berdoa tadi pagi setelah bangun tidur? Yes. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah online untuk adik-adik Horong 1. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Sudah siap? Oke, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau masih menyertai kami di sini, anak-anak sekolah minggu, untuk ikut ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai ibadah online-nya. Sertai kami agar kami boleh mengerti apa tentang firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk ikut ibadah online. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk lagu pertama, lagu pembukaan, kita akan menaikkan satu pujian dengan menggunakan bahasa Batak. Ya, siap-siap, semua bangkit berdiri. Judul lagunya adalah Ku begem suara, oh Yesus. Ku begem suara, oh Yesus. Oke, sudah siap? Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian berikut ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Amang yakin semua dalam keadaan sehat, karena semua adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini yang telah Engkau anugerahkan bagi kami untuk dapat kembali bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Amsal pasal 6, dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ya, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan.
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah memperhatikan semut? Ya, apakah di dinding atau mungkin di lantai? Tapi yang paling sering adalah di dinding. Coba perhatikan atau coba ingat. Semut itu kalau berjalan ya seperti berbaris, beriring-iringan. Lalu kalau mereka bertemu dengan yang datang dari arah berlawanan, sepertinya mereka saling menyapa, sepertinya mereka saling cipika-cipiki. Ya. Nah, ini semut unik, ya, sangat unik. Nah, kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo mengajak kita belajar dari perilaku semut. Nah, tapi tadi kata pertamanya apa? Ayat 6. Hai pemalas. Nah, siapa yang pemalas? Ya kita ini semua pemalas, ya. Adik-adik pemalas, Amang juga bisa katakan Amang pemalas, ya. Dari dalam hal belajar firman Tuhan, kita harus bersedia menjadi orang yang diserukan oleh firman itu untuk mendengarkannya, merenungkannya, dan berusaha melakukannya. Jadi, hai pemalas, dikatakan tadi, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikan lakunya. Nah, tadi memang katakan semut itu jalan beriringan. Ya, kalau yang depannya mengarah ke kiri, semua ikut ke kiri. Kalau depannya mengarah ke kanan, semua ikut ke kanan. Lalu kalau tadi berjumpa dengan yang lain dari arah berlawanan, sepertinya mereka saling menyapa, cipika-cipiki, saling memberikan salam. Halo, apa kabar? Seperti itu. Nah, itu kita diajak bagaimana supaya berusaha menjadi orang yang ramah, orang yang patuh, yang taat, ya. Sehingga dengan demikian kita belajar dari binatang yang paling kecil, semut, diajar dengan pelajaran yang sangat luar biasa hebatnya. Nah, ada lagi dikatakan di sana, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya. Artinya, semut tahu kapan mereka harus mengumpulkan bahan makanan. Tidak perlu diperintah. Mereka sudah tahu. Wajib hukumnya bagi mereka untuk mencari makanan yang akan dinikmati bersama-sama, tidak boleh sendiri. Semut kalau makan rame-rame, bersama-sama. Nah, kalau kita kadang nanti dibagi makanannya, ada yang pergi ke pojok sana, ada yang ke pojok sana, berpisah dari teman-temannya. Semut bersama-sama. Hai pemalas. Kembali lagi dalam ayat 9 dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ayo, tadi pagi siapa yang malas bangun? Ya, kenapa malas bangun? Mungkin ya, ini kan libur hari Minggu. Oh enggak. Hari Minggu kah itu, hari Senin kah itu, hari Jumat kah itu, semua hari itu sama di hadapan Tuhan, hari di mana Tuhan akan memberikan berkatnya. Jadi jangan malas. Jadi ada orang yang terlambat bangun, ada istilahnya, kalau dia terlambat bangun pagi, rezekinya dipatok ayam katanya ya. Dipatok ayam.
artinya dia bisa kehilangan kesempatan mendapat yang terbaik. Makanya dikatakan tadi, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bermalas-malas di tempat tidurmu? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ya, untuk tinggal berbaring artinya ya udah terbaring terus. Enggak melakukan apa-apa. Ya. Itu namanya pemalas tadi. Maka ada pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ya. Jadi siapa yang rajin, dia akan pandai. Karena apa? Dengan rajin dia belajar terus, dia mencari terus, mencari tahu terus, bertanya ini, bertanya itu untuk menambah pengetahuannya. Tapi orang malas, pangkal bodoh. Ya malas bertanya, malas melakukan pekerjaannya, malas untuk datang ke gereja, malas beribadah, malas berdoa, malas membantu orang tuanya, akhirnya malas dan malas. Dikatakan untuk tinggal berbaring, tidak beraktivitas apa-apa. Nah, apa yang menjadi upah orang yang malas? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Ya, digambarkan seperti suasana perang, ada yang menyerbu, ada yang menyerang tiba-tiba. Jadi orang yang malas itu upahnya adalah seperti orang yang diserbu, dikejar, diserang oleh kemiskinan. Miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya. Jadi orang malas itu akan miskin, orang malas itu akan berkekurangan. Orang rajin, dia akan berusaha mencari, berusaha untuk menemukan, berusaha untuk memberikan yang terbaik, baik untuk dirinya maupun juga untuk sesama atau orang-orang di sekitar di mana dia tinggal. Nah, inilah pelajaran bagi kita hari ini. Firman Tuhan mengajar kita untuk belajar dari satu makhluk kecil yang diciptakan Tuhan, semut. Apa tadi? Ramah, saling menolong. Ya, kalau kita lihat semut, ada misalnya kecoa yang mati, wah itu diusung rame-rame. Atau ada semut besar, serangga besar yang mati, diusung rame-rame untuk jadi makanan bersama-sama. Jadi gotong royong, kerjasama, itu kita belajar dari semut. Nah, kemudian pelajaran kita berikutnya mengatakan bahwasanya orang malas upahnya apa? Dia akan miskin. Artinya miskin, dia tidak akan memiliki apa-apa. Dia hanya bermimpi saja, nggak mau berusaha. Dia angan-angannya semuanya mau dia miliki, tapi tidak pernah berusaha, tidak bekerja, tidak belajar, tidak mau bergerak, berbaring terus, tidur terus. Coba bayangkan, satu harian tidur di tempat tidur. Segar atau tidak? Semakin malas bangunnya, ya. Apalagi kalau tidur siang, bangunnya senja atau udah maghrib, aduh, pasti kepalanya jadi pusing, sakit kepalanya kalau bangunnya agak maghrib. Nah, jadi jangan banyak tidur, jangan kebanyakan berbaring, aktivitas terus, bergerak terus, cari apa yang bisa kau kerjakan di rumah, cari apa yang bisa dikerjakan di lingkungan sekolah, cari apa yang bisa dikerjakan di gereja, misalnya ada kau lihat sampah di gereja, bersihkan. Ambil sapu atau kutip sampahnya. Banyak yang mau dikerjakan. Ya, jadi marilah kita menjadi anak-anak yang mau belajar, tidak perlu menilai-nilai, memilih-milih harus belajar dari ini, tapi dikatakan tadi belajar dari semut yang tidak pernah begitu diperhatikan orang. Dan jadilah orang yang rajin, jangan jadi pemalas. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang rajin, anak-anak yang terus beraktivitas, terus berpikir bagaimana menjadi yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang kami terima dari firman-Mu. Engkau meminta kami untuk belajar dari semut ciptaan-Mu, belajar tentang banyak hal, keramah tamahan, kegotong royongan, kesetia kawanan, dan juga Engkau mengajarkan kami agar tetap hidup
di dalam memikirkan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk semua orang. Dan juga Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami jangan menjadi orang-orang pemalas. Karena orang pemalas upahnya adalah jatuh kepada kemiskinan. Dia berkekurangan, tidak memiliki apa-apa, hanya sebatas mimpi angan-angan, tapi tidak pernah diperoleh karena tidak pernah berusaha. Jadikanlah anak-anak gerejamu Tuhan, anak-anak yang rajin, anak-anak yang cekatan, cerdas, dan dapat hidup secara mandiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati orang tua kami semuanya, dan biarlah mereka tetap sehat dan juga tetap kuat untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengar khotbah dari pendeta, ya. Setelah ini kita mau sama-sama kumpulkan persembahan, ya. Kalian boleh masukkan uang persembahannya ke dalam amplop, ya. Nanti titip ke papa mama atau ke Sentua Banjar atau mungkin dikirim ke gereja langsung, atau papa mama juga bisa bantu adik-adik untuk transfer uang persembahannya ke nomor rekening yang akan tampil di layar nanti. Oke, mari sama-sama kita siapkan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, dan sambil kita naikkan pujian, datanglah ya sumber rahmat. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Harus semangat ya adik-adik ya. Sekali lagi, kita tepuk minum susu dulu ya biar semangat. Tepuk minum susu. Pagi-pagi, minum susu, badan sehat, kuat. Sekali lagi biar semangat. Tepuk minum susu. Pagi-pagi minum susu, badan sehat, kuat. Nah gitu dong, udah semangat adik-adik. Sekarang kalau kakak sapa adik-adik selamat hari Minggu, apa kabar? Semangat jawabnya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pinter. Semuanya sudah semangat, sudah oke nih buat sekolah minggu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Kita satukan hati, minta Tuhan untuk pimpin ibadah kita hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan
firman Tuhan dan bernyanyi memuji Tuhan. Hadirlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa tadi yang mendengarkan khotbah dari pendeta? Saya Kak Ruth juga. Gitu dong, harus semangat dong. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, jangan malas. Saya juga Kak. Loh, kita kedatangan tamu adik-adik. Halo Kak Ruth. Halo teman-teman. Iya, aku senang banget nih kalau sekolah minggu. Thomas, apa kabar? Udah lama nih kita gak ketemu Thomas ya. Thomas memang rajin sekolah minggu? Rajin dong Kak. Walaupun sudah tatap muka, karena aku masih kecil, aku rajin sekolah minggu. Aku suka mendengarkan firman Tuhan. Pinter Thomas. Adik-adik juga harus rajin sekolah minggu ya. Rajin memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Coba Thomas, tadi kalau Thomas dengerin firman Tuhannya dari kitab apa? Tahu nggak ya dia? Dari mana ya? Dari mana ya? Amsal! Pinter, dari Amsal. Amsal 6 ayat 6 tentang jangan malas. Iya, nggak boleh malas. Thomas tahu nggak Amsal itu ditulis oleh siapa? Raja Salomo. Ih, pinter banget nih Thomas. Iyalah, aku kan rajin belajar. Siapa yang mau seperti Thomas rajin belajar dan pintar? Saya Kak, pinter. Betul adik-adik, kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Raja yang sangat diberkati Tuhan. Pintar, berhikmat, bijaksana. Siapa yang mau seperti Thomas? Thomas boleh ya, karena dia rajin juga. Siapa yang mau seperti Raja Salomo? Saya juga dong. Kalau mau seperti Raja Salomo harus apa? Harus mendengarkan Tuhan. Mendengarkan nasihat orang tua. Thomas walaupun raja, dia mau mendengarkan nasihat orang tua. Dia mau mendengarkan nasihat dari Tuhan. Ayat ini adalah nasihat dari Raja Salomo buat rakyatnya. Supaya rakyatnya tidak malas. Supaya rakyatnya hidup sejahtera, hidup enak adik-adik. Ya. Dan Raja Salomo bilang, "Hei, coba kalian belajarlah dari semut ya adik-adik ya." Loh, kok belajar dari semut? Kan semut kecil Kak, hewan. Loh, kita nggak ada salahnya belajar dari hewan. Coba kita lihat yuk video berikut ini, kenapa kita harus belajar dari semut. Siap Kak, yuk teman-teman kita tonton videonya. Ini dia, dua tokoh dari cerita kita, yaitu si semut dan si belalang. Si semut, dia adalah hewan yang sangat rajin. Lihat adik-adik, dia membawa banyak makanan di sebuah daun. Di atas punggungnya, walaupun sudah penuh, semut tetap terus bekerja untuk mengumpulkan makanan. Sedangkan temannya, si belalang, ia suka sekali mengejek si semut. Nah, seperti pada saat ketemu ini nih, dia ngatain semut, "Hei semut, ngapain sih kamu capek-capek kerja mulu? Lagian kan makananmu sudah penuh. Ngapain sih kamu kerja terus? Lebih baik kita main game, bernyanyi. Ngapain sih ngumpulin makanan terus? Udah banyak juga." Tapi adik-adik, semut ini sangat sabar. Dia bahkan menawarkan belalang untuk ikut bekerja. Katanya, "Hei belalang, yuk ikut sama aku. Kita kumpulin makan sama-sama. Supaya kamu juga punya persediaan makanan belalang." Tapi belalang malah ngejek. "Hahaha, ngapain saya ngumpulin makanan banyak-banyak? Saat ini, kapanpun saya mau makan, saya bisa ambil makanan." Tetapi semut hanya tersenyum
dan bilang, "Aku sebenarnya makanan sudah cukup sih. Nih sudah banyak, sudah penuh. Tetapi aku tetap mengumpulkan makanan. Nanti kalau musim dingin tiba, nanti nggak ada makanan yang tumbuh belalang. Jadi kita siapin makanan sekarang supaya kita bisa punya persediaan belalang. Lebih baik kita kumpulin makanan sekarang." Tapi si belalang tetap menolak dan dia malah tetap ngejek si semut. "Hahaha, lebih baik aku santai-santai saja lah. Ngapain sih kayak kamu terlalu rajin?" Tuh lihat adik-adik, belalang dia hanya duduk-duduk santai, bermalas-malasan, bermain. Aduh, belalang benar-benar berbeda dari semut yang rajin. Belalang tuh malas sekali. Ternyata tanpa disadari, belalang yang bermalas-malasan terus, santai-santai terus, dia tidak tahu waktu. Akhirnya musim dingin pun tiba. Salju pun datang dan belalang yang tidak mengumpulkan makanan, dia bingung. Dia sedih. "Aduh, saya makannya gimana ya? Coba saya tadi kemarin waktu itu dengerin perkataan semut untuk mengumpulkan makanan. Sekarang saya nggak punya makanan. Mau cari di luar, dingin. Tumbuhan tidak ada yang tumbuh karena ada salju. Aku bisa sakit nih kalau gini terus. Gimana ya? Apa aku ke rumah semut ya?" Akhirnya dengan rasa malu dia mengetuk pintu si belalang. Tok tok tok. Suara ketukannya tidak terlalu jelas. Tetapi semut keluar dan dia terkejut melihat si belalang. "Hai belalang, kenapa kamu seperti itu? Kayaknya kamu lemes deh. Kamu belum makan?" Kata belalang, "Iya, saya tidak punya makanan. Saya lemes." Dan semut pun kasihan melihat belalang. Dia membantu belalang dan mau memberikan makanannya. "Makananku cukup kok untuk kita berdua belalang. Yuk makan yuk, masuk ke rumahku supaya kamu sehat kembali." Akhirnya belalang pun masuk ke rumah si semut dan mau makanan-makanan semut. Dan dia tersadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini, bersantai-santai, bermalas-malasan, itu hanya mendatangkan akibat yang buruk baginya. Belalang mau berubah menjadi hewan yang rajin. Nah, tadi sudah lihat kan videonya kan? Thomas sudah lihat belum videonya? Halo, sudah dong Kak. Gimana Thomas? Mau seperti belalang atau seperti semut? Semut dong Kak, aku mau rajin seperti semut, aku gak mau seperti belalang. Ya adik-adik, kita harus bijak, pintar seperti semut ya adik-adik ya. Dia menyiapkan makanannya, dia tidak malas-malasan ya adik-adik ya. Walaupun makanan sudah ada, dia tidak menghambur-hamburkan. Iya Kak, betul, kita gak boleh buang-buang makanan Kak. Ya adik-adik ya, tidak boleh buang makanan ya teman-teman. Iya, gak boleh buang-buang makanan. Seperti semut, dia mengumpulkan makanannya walaupun sudah banyak ya adik-adik ya. Tapi dia berpikir, bagaimana nanti ketika musim dingin nih, kita nggak bisa keluar cari makan gitu kan. Dia kumpulin dulu, dia rajin bekerja. Iya, akhirnya pada musim dingin, dia punya banyak persediaan. Jadi, dia tidak kelaparan nih musim dingin ya adik-adik ya. Iya, tidak seperti belalang. Tapi adik-adik, tadi kan belalang gak punya makanan. Dia minta kepada semut. Dikasih gak? Dikasih dong Kak. Iya adik-adik, kita harus tetap berbagi adik-adik ya. Kita harus saling menyayangi, membantu teman. Nah adik-adik, kakak mau tanya lagi nih. Adik-adik pernah lihat semut diem gak? Kayaknya bergerak terus ya Kak. Iya, semut tidak pernah diam. Dia terus bergerak, dia terus bekerja.
Dia tidak malas-malasan ya adik-adik ya. Iya Kak, dia selalu bekerja. Kayaknya berbaris-baris juga deh Kak sama teman-teman. Iya, artinya selain semut rajin, semut juga bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Nah, kita juga harus bekerja sama dengan baik dengan kakak. Maksudnya bekerja sama dengan baik, bekerja sama membantu mama, membantu membereskan tempat tidur tadi adik-adik ya. Membantu apalagi. Tapi Kak, aku kan masih kecil, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dengan adik-adik nurut sama mama papa, misalnya disuruh makan langsung makan, itu sudah membantu adik-adik. Misalnya disuruh mandi langsung mandi, itu sudah membantu adik-adik. Jangan mager istilahnya ya. Malas gerak ya Kak? Iya sih Kak, kadang-kadang aku suka mager Kak. Nah, mulai sekarang gak boleh adik-adik ya. Kita harus rajin, kita harus nurut sama mama dan papa. Supaya mereka senang ya adik-adik ya. Supaya kita juga menjadi anak yang diberkati. Siap Kak, aku sekarang mau nurut sama orang tua. Udah nurut sih ya kamu ya, pintar. Iya, tapi sedikit males Kak. Kalau disuruh mandi suka lama Kak. Suka banyak entar. Nah itu dia penyakit anak-anak sekarang. Kalau disuruh entar, akhirnya mandinya kesorean. Akhirnya makanannya disuruh makan entar. Akhirnya makanannya dilaletin. Nanti kan bisa sakit perut. Iya Kak, aku nggak mau makan yang dilaletin. Aku kalau disuruh makan, disediain makan, langsung ku makan. Pinter. Nah, kita sudah tahu ya, hari ini kita dapat apa pelajarannya? Harus rajin, tidak boleh malas. Rajinnya banyak hal ya adik-adik ya. Rajin berdoa, rajin sekolah minggu, rajin belajar. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan entar. Gak boleh adik-adik ya. Iya dong, jangan entar. Kita harus menjadi anak sekolah minggu yang siap sedia. Oke? Oke Kak. Oke. Yuk, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa ya adik-adik ya. Aku boleh pimpin doa Kak? Boleh dong. Pinter ya Thomas ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang diberkati Tuhan, nurut sama orang tua, rajin berdoa, rajin belajar, rajin mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami menjadi anak yang rajin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami agar minggu depan bisa sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik, kakak juga mau berdoa dan mengucapkan supaya adik-adik yang sudah naik kelas, selamat ya adik-adik ya, sudah naik kelas, semakin diberkati di kelas yang baru, rajin belajar, dan sehat-sehat selalu ya adik-adik ya. Oke Kak, baik kita mau bernyanyi memuji Tuhan, lagunya Si semut yang kecil, sedang apakah kamu? Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu
si semut